Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Harta di sorga, Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kekayaan selalu menjadi pencarian setiap orang. Ada sebuah lagu yang syairnya berbunyi demikian. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang. Uang adalah bagian dari harta benda. Kesuksesan hidup seseorang sering kali juga diukur dari kemampuan hidup secara materi. Hal ini menunjukkan bahwa betapa penting dan besarnya pengaruh harta benda dalam hidup seseorang. Itulah sebabnya pula salah satu godaan yang iblis tawarkan kepada Yesus adalah soal harta benda. Yesus paham betapa harta memberi pengaruh yang besar dalam hidup seseorang. Ia tidak anti harta. Bukankah harta yang kita miliki juga bersumber dari Dia? Namun Yesus mengajarkan kita bersikap hati-hati terhadap harta. Tempatkan harta pada tempatnya dalam kehidupan. Di manakah itu? Harta adalah penunjang kehidupan. Ia bukan tujuan dari hidup. Harta digunakan agar kehidupan ini dapat dipelihara dengan lebih baik. Dengan demikian, harta tidak boleh merusak relasi kita dengan Allah dan sesama. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan relasi dengan Allah dan sesama. Bukankah demikian? Harta adalah penunjang kehidupan. Itu artinya harta selalu dapat digeser posisinya dalam hidup ini. Ia bukan penentu pengambilan keputusan hidup kita. Ia tidak mewarnai segala sesuatu yang mau kita lakukan. Semua orang butuh harta, namun ia bukan segalanya. Harta bukan pengendali kehidupan. Yang terutama adalah berpusat pada Allah. Yesus menyebutnya harta di sorga. Apa itu harta di sorga? Sesuatu yang berharga dari Allah. Tidak ada yang lebih berharga daripada relasi kita dengan Allah. Relasi yang mendorong kita untuk melakukan kehendak-Nya di bumi, menghadirkan damai sejahtera Allah. Harta ini tidak dapat direbut oleh siapapun. Inilah harta yang sejati. Harta ini yang seharusnya menjadi pencarian dalam hidup dan yang terutama. Pada saat kita mengutamakan yang satu, maka kita akan menomorduakan yang lain. Ketika Allah yang menjadi yang utama, maka kita dapat mengelola harta kita dengan benar dan bijak. Sebaliknya, ketika harta telah menjadi Allah kita, maka kita akan mengabaikan dan merusak relasi kita dengan Allah dan sesama. Diskusikan. 1. Bagaimana upaya saudara mengutamakan Allah daripada harta? Bagikan pengalaman saudara ketika berada dalam situasi ini. 2. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pernahkah saudara merasa sangat marah karena masalah harta? Mengapa? Bagaimana saudara mengelolanya? Doakanlah. 1. Memohon hikmat Allah untuk dapat menempatkan harta pada tempatnya dalam hidup sebagai penunjang. 2. Memohon agar mampu berpusat pada Allah sehingga dapat mengelola harta seperti yang dikehendaki Allah. Diberkati dan menjadi berkat.